Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Kami percaya Tuhan penyertaan satu minggu ini buat kami. Kami percaya sesuatu yang luar biasa buat kami. Kami boleh melewati satu minggu lagi. Tuhan, kami saat ini mau datang memuji menyembah Engkau. Kami ingin mendengarkan setiap kebenaran-Mu. Saat ini kami memberikan hati kami di hadapan-Mu. Ampuni setiap pikiran, perkataan, perbuatan kami. Bahkan hari ini Kau benarkan kami, Kau layakan. Hari ini kami datang, kami tanggalkan setiap pikiran yang bukan datang daripada-Mu. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Kuasai tempat ruang kami ibadah. Berikan kami sinyal yang terbaik datang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tutup bungkus kami semua kuasa darah-Mu. Kami percaya tidak ada lagi sinyal yang putus, tidak ada yang kedengaran suara, tapi semua jelas saat firman-Mu disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hatinya menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Kita sekali lagi sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya saat ini kami sudah punya hati sebagai hamba. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau Allah tidak pernah meninggalkan kami sedikit pun. Hari ini Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Tundukkan pikiran kami di bawah pikiran-Mu Tuhan. Saat ini kami mau mendengar setiap kebenaran firman-Mu. Kami percaya kebenaran firman-Mu akan menjadi penuntun langkah kaki kami. Kemanapun kami saat ini berjalan. Kami percaya melalui kebenaran firman-Mu, kami juga menjadi pelaku. Melalui kebenaran firman-Mu, kami percaya kami juga dimenangkan. Saat ini Tuhan, saat ini kami ingin mendengar setiap kebenaran firman-Mu.
Tuhan Yesus, saat ini sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Apapun yang saat ini hamba-Mu katakan, semua datang daripadamu. Urapi lidah bibir hamba-Mu. Dan hamba-Mu percaya, saat firman ditaburkan, tidak akan pernah kembali sia-sia. Dan kami percaya Tuhan, akan kami taruh firman di dalam loh hati kami yang paling terdalam. Dan saat ini kami percaya, tiap langkah kaki kami diperintahkan, bahkan dituntun oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan, tutup bungkus ibadah kami, berikan sinyal yang terbaik, tidak ada lagi sinyal yang terputus atau suara-suara yang terputus. Semua saat ini, saat kami mendengarkan firman-Mu, kami percaya suara-Mu terdengar jelas di setiap ibadah kami, di setiap HP kami, bahkan ibadah Zoom kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, selamat shalom. Selamat malam. Saya terima kasih sekali lagi kita bertemu lagi dalam ibadah Zoom ini. Dan hari ini hari yang luar biasa. Saya percaya dan yakin saudara-saudara sekalian, hari ini juga satu minggu ini ada penyertaan Tuhan buat kita di tempat ini. Kita akan langsung ya untuk pembacaan firman. Saya akan mulai langsung di Lukas 22 ayat 24. Lukas 22 ayat 24. Lukas 22 ayat 24 akan saya langsung bacakan. Percakapan waktu perjamuan malam. Terjadilah pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dianggap terbesar di antara mereka? 25. Yesus berkata kepada mereka, raja-raja, bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka. Dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. 27. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. 28. Kamu yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. 29. Dan aku akan menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukan bagiku. 30. Bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta menghakimi ke-12 suku Israel. Ya, pembacaan firman hari ini saya hanya baca sampai di ayat 30. Ya, jadi Tuhan hanya sebetulnya hari ini, firman hari ini Tuhan hanya tekankan di ayat 26. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu menjadi yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Hari ini tema khotbah hari ini saya akan berikan hati seorang hamba. Hati seorang hamba ini Tuhan tekankan pelayan di Lukas 22 ayat 26. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Ya, ayo saudara-saudara sekalian, mari kita bahas hari ini hati seorang hamba. Apa hati seorang hamba itu? Nah, langsung saya akan berikan ya, maksudnya apa hati seorang hamba? Hati seorang hamba ini yaitu seorang yang bekerja buat tuannya. Seorang hamba ini harus bekerja sepenuh hati bagi tuannya. Apapun keadaan hamba ini, mau capek, mau nggak senang hati, mau banyak pekerjaan, dia tetap harus mengerjakan bagiannya untuk pekerjaan yang diberikan oleh tuannya. Jadi saat kita mengerjakan buat tuan kita, buat tuan kita, tidak boleh ada persungutan. Dan kita menjadi seorang hamba juga harus percaya penuh kepada tuan kita. Tidak boleh ada keraguan dan mempercayakan sepenuhnya. Jadi seorang hamba berbicara, seorang hamba adalah seorang yang bekerja pada tuannya. Bekerja tetapi dengan sepenuh hati, tidak ada persungutan, dan percaya kepada tuannya. Apapun keadaan tuannya,
Mungkin hari-hari ini pekerjaan yang diberikan tuannya buat kita adalah pekerjaan yang nggak enak, membuat kita capek, membuat kita merasa apa yang kita kerjakan ini menguntungkan buat Tuhan kita, tapi merugikan buat kita. Tapi yang saya mau katakan, saat kita mengerjakan buat Tuhan kita, tidak boleh ada persungutan. Tidak boleh ada yang namanya mengeluh. Kerjakan itu semua dengan sukacita. Walaupun itu merugikan buat kita. Walaupun itu membuat kita tidak nyaman. Itu. Seorang hamba harus seperti itu. Bahkan seorang hamba tidak punya hak untuk melakukan keinginannya. Seorang hamba harus nurut sama tuannya. Selain juga nurut, dia juga harus, seorang hamba juga harus mempercayakan kehidupannya kepada tuannya. Bahkan bukan cuma kehidupannya saja, saudara-saudara sekalian. Bahkan keluarganya, bahkan anak-anaknya. Semua dia harus percayakan kepada tuannya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan kita sebelum kita masuk pada poin. Kita ini hambanya siapa? Ini yang bikin satu pertanyaan buat kita. Hari-hari ini mungkin selama ini kita ini hambanya siapa? Karena seringkali dalam kehidupan kita seorang hamba, kita kenal Tuhan kita, sebatas kenal. Tetapi tidak mengerti karakter maupun pribadi Tuhan kita. Jadi hari-hari ini saya cuma mau katakan, seringkali kita seorang Kristen, kita menyembah yang namanya Tuhan Yesus. Bahkan kita mengakui dengan lidah bahwa Tuhan itu juru selamat buat kita hari-hari ini. Bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang sanggup melakukan mujizat buat kita. Tetapi hari ini, seringkali kita hanya kenal. Kenal kalau Tuhan itu baik. Kenal kalau Tuhan itu luar biasa. Kenal Tuhan itu sanggup menyembuhkan penyakit. Bahkan merubah, menyelesaikan permasalahan kita, pergumulan kita. Saat ini sanggup. Tuhan sanggup. Tetapi secara pribadi kita tidak mengenal. Kita tidak mengalami suatu keintiman. Bahkan kita tidak mengenal pribadinya. Kenapa kok saya katakan seperti ini? Karena seringkali kita ini seorang Kristen, tahu Tuhan Yesus itu baik, tahu Tuhan Yesus itu luar biasa, tetapi kelakuan kita seringkali tidak seperti Tuhan yang kita sembah, yaitu Tuhan Yesus. Hari-hari ini banyak sekali seorang Kristen yang hanya berbicara pribadi, label seorang Kristen di dalam kehidupan kita. Kristen tanda bahwa kita, KTP kita seorang Kristen, tanda penduduk. Tetapi apakah kita ini mengenal Tuhan? Kita akan baru mengetahui kita mengenal Tuhan ini saat orang melihat dalam kehidupan kita ada buah-buah Kristus. Orang itu akan tahu bahwa kita mengenal Kristus. Melalui apa? Buah-buah dalam kehidupan kita. Adakah dalam kehidupan kita ini buah-buah Kristus? Buah-buah Kristus ini berbicara kasih, pembawa damai sejahtera kita semua. Mungkin sukacita, menguatkan satu sama lain. Seringkali kita berbicara Kristen, tetapi dalam kehidupan kitalah bukan seorang Kristen. Hari ini cuma ada berbicara 3 hamba. Mungkin hari-hari ini apa kita termasuk hamba uang, hamba setan, atau hamba Tuhan. Saya kategorikan hamba Tuhan ini bukan orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Tidak. Tapi hamba Tuhan ini adalah orang yang melakukan apa yang Tuhan mau dan menyenangkan Tuannya. Kalau kita hamba uang, apa yang kita lakukan, semua itu berbicara menguntungkan diri kita sendiri. Karena kita hidup di dunia ini memerlukan uang. Sebetulnya itu. Jadi hamba uang itu seringkali berbicara apa? Keserakaan, ambisi. Kita tidak peduli orang lain mau rugi, mau apa, yang penting kita untung. Hamba uang cuma melibatkan keuntungan kita sendiri. Kita tidak bisa berbagi dengan orang. Karena dalam pikiran kita cuma uang, ambisi. Karena dunia
Saat ini kita tinggal, kita butuh uang untuk segala sesuatu kebutuhan kita. Ataukah kita hamba setan? Hamba setan ini berbicara apa? Mungkin setiap kelakuan kita tidak bawa damai sejahtera. Setiap apa yang kita perbuat serupa dengan setan. Apa serupa dengan setan? Perkataan kita tidak baik, kita bukan pelaku firman. Seringkali ya kita tidak luput dari segala sesuatunya. Mungkin setiap hari mungkin kita juga berbicara dengan perkataan yang terlibat dengan dosa. Tapi kita beda, saudara-saudara sekalian. Memang awal kita berdosa, benar. Tetapi saat kita berdosa, saat kita bertobat, maka kita tidak akan pernah jatuh dengan dosa yang sama. Kita butuh yang namanya pertobatan sungguh-sungguh. Hari ini kita butuh namanya pertobatan sungguh-sungguh, bukan penyesalan. Kalau penyesalan, kita akan jatuh dengan dosa yang sama. Kita menyesal hanya sejenak. Setelah itu kita akan jatuh dengan dosa yang sama. Tapi kalau namanya bertobat, itu tidak mungkin. Bukan datang dari, maksudnya nggak mungkin jatuh dengan dosa yang sama. Kenapa? Karena pertobatan itu datang dari dalam diri kita sendiri hari ini. Terus ketiga, hambanya Tuhan. Hamba Tuhan ini berbicara bukan hamba Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan. Nah, kita semua ini hambanya Tuhan. Kita semua ini hamba di tempat ini. Siapapun kita di tempat ini. Kita masing-masing diberikan satu talenta untuk mengembangkan apa yang bisa kita lakukan untuk menyenangkan Tuhan kita. Karena kita semua di tempat ini, saudara maupun saya, diberikan Tuhan satu talenta untuk mengembangkan setiap potensi kita untuk mempelebar kerajaan surga, untuk menyenangkan Tuhan, pekerjaan Tuhan hari-hari ini. Langsung ya, karena kita, sebetulnya kalau kita menyembah Tuhan Yesus, kita akan menjadi serupa, segambar. Sama seperti saat kita juga melayani Tuhan, kita akan menjadi segambar serupa dengan Tuhan Yesus itu. Langsung ya, saya akan bagikan 3 poin. Hati seorang hamba. Apa yang harus kita lakukan di poin pertama? Taat kepada Tuannya. Taat kepada Tuannya. Di 2 Timotius 2 ayat 4. 2 Timotius 2 ayat 4 berbicara. 2 Timotius 2 ayat 4 berbicara. Ya. 2 Timotius 4, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupan, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seringkali kita merasa seorang hamba. Seringkali kita merasa, aku ini Tuhan anakmu. Tuhan perintahkan apa yang Tuhan mau lakukan, saya lakukan untuk Tuhan hari-hari ini. Seringkali. Tetapi pada kehidupan kita, kenyataan dalam kehidupan yang nyata, seringkali kita tidak taat kepada Tuhan kita. Padahal hati seorang hamba butuh ketaatan kepada Tuhannya. Seperti prajurit yang tidak memusingkan soal kehidupannya. Dia hanya patuh apa yang komandannya perintahkan. Dan mendengar apa yang diperintahkan Tuhannya hari ini. Seringkali kita merasa ketaatan kita terhadap Tuhan itu, kadang-kadang kita merasakan, wah kalau kita taat melakukan Tuhan seperti ini, gimana nanti hasilnya? Wah pasti merugikan kita. Seringkali kita merasa setiap Tuhan kasih suatu perintah, kita selalu berpikir, pasti hasilnya ini, kalau perintah yang Tuhan berikan tidak mengenakan atau tidak pas dengan keinginan kita akan merasa pasti tidak enak kita lakukan. Kenapa? Pasti hasilnya nggak sesuai dengan apa yang kita mau hari-hari ini. Tapi hati seorang hamba butuh ketaatan kepada Tuhannya. Butuh taat kepada perintah Tuhannya. Poin kedua yang saya harus bagikan,
harus ada kesetiaan. Harus ada kesetiaan kepada tuannya. Langsung saya buka di Matius 6 ayat 24. Kenapa kok harus setia kepada tuannya? Karena firman Tuhan katakan di Matius 6 ayat 24. Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi pada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci seorang dan mengasihi yang lain. Dan ia akan setia pada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Kenapa kau harus setia kepada tuannya? Karena kita tidak bisa berjalan dengan dua tuan. Kalau dengan berbicara dengan dua tuan, kita akan bingung kemana langkah kaki kita. Kemana kita harus mengarah hari-hari ini. Apa yang saat ini kita tidak bisa berbicara, dua kaki berpijak pada dua perahu. Satu kapal, satu nakoda. Dan kita, anak buah dari nakoda kapal itu, kita harus mengerjakan apa yang Tuhan kita perintahkan buat kita. Kenapa kau tidak bisa mengabdi pada dua tuan? Karena seringkali kesetiaan kita diuji saat kita berjalan bersama Tuhan kita. Melalui apa? Melalui banyaknya badai. Bagaimana? Apakah kita tetap setia dengan Tuhan kita? Apakah kita mau tidak mengikuti Tuhan kita hari-hari ini? Kesetiaan itu sesuatu yang paling penting dalam setiap hubungan kita dengan siapapun, maupun dengan Tuhan, maupun dengan pasangan kita. Karena kesetiaan ini adalah nilai yang plus, di mana saat kita taat, kita setia, Tuhan akan tambahkan satu talenta lagi buat kita untuk mengerjakan perkara yang besar. Mungkin saat hari ini, saya sama saudara mengerjakan perkara kecil. Tapi saat kita taat dan setia, Tuhan akan tambahkan satu talenta lagi untuk mengembalakan, bahkan untuk mengerjakan perkara yang besar. Jadi saya hanya mau saksikan bagaimana saat hari-hari ini Tuhan taruh saya untuk mengembalakan PD-SUM ini. Awalnya hanya beberapa orang untuk PD-SUM umum. Lama-lama banyak orang, yang kemarin cukup dengan 23 orang. Tuhan tambahkan lagi untuk saya dengan PD-SUM Faithful untuk pemuda-pemudi yang besok pagi, besok sore, mulai jam 5 sore, mulai ada. Padahal saya nggak punya gambaran untuk hari ini mengerjakan PD pemuda-pemudi. Bagi saya nggak tahu Tuhan. Saya katakan sama Tuhan, saya nggak tahu gimana saya mengembalakan anak muda ini. Karena anak saya masih kecil. Saya nggak mengerti. Tetapi Tuhan cuma kasih saya pertanyaan, kamu mau atau tidak? Saya cuma bisa lakukan satu hal, karena saya hamba, maka saya melakukan. Iya, saya mau melakukan. Mulai dari minggu kemarin saya cukup sibuk, cukup repot dengan pemikiran-pemikiran apa yang harus saya lakukan, siapa yang harus saya tugaskan, siapa yang harus saya bagikan tugas untuk saya minta tolong untuk mengembalakan PD-SUM ini. Ternyata Tuhan juga kirim orang-orang yang bisa komitmen dalam PD-SUM pemuda-pemudi ini. Tuhan kadang-kadang cuma butuh satu, saudara-saudara sekalian. Taat. Taat ini berbicara apa? Mau. Tuhan tidak butuh orang pintar. Tuhan tidak butuh orang yang luar biasa. Tapi Tuhan cuma butuh mau, taat, setia. Itu aja. Poin ketiga yang langsung saya bagikan, mempercayakan kehidupan kita. Percaya penuh pada Tuhannya. Kenapa kau harus percaya penuh? Saat percaya penuh pada Tuhannya, berarti kita mempercayakan kehidupan kita. Bahkan kita mempercayakan keuangan kita, keluarga kita, anak-anak kita, masa depan kita pada Tuhannya. Karena seorang hamba ini tidak punya power, tidak punya keuangan yang oke. Di zaman dahulu seorang hamba ini tidak punya apa-apa. Seorang hamba ini cuma bisanya diperintah. Tetapi secara kehidupannya, keuangannya, makannya, semuanya dijamin Tuhan. Karena saudara-saudara bisa baca di Lukas 22 ayat 28. Lukas 22. Di Lukas 22 ayat 28. Itu berbicara apa?
Kamu akan tetap tinggal bersama aku di dalam pencobaan yang aku alami. Walaupun tuannya nggak punya uang pun, tuannya nggak bisa lakukan apa-apa. Bukan nggak bisa lakukan apa-apa loh ya. Semua ada waktunya. Kita tetap harus percaya pada Tuhan kita. Di ayat 29, Tuhan katakan, dan aku menentukan hak kerajaan bagi kamu sama seperti Bapak menentukan bagi aku. Kamu akan makan dan minum semeja dengan aku. Di 29 itu mungkin aku menentukan hak kerajaan bagi kamu. Hak kerajaan ini apa? Saat kita melakukan semua untuk Tuhan kita, saat kita taat, setia, dan percaya sepenuhnya pada Tuhan kita, percayalah, saudara-saudara, kita akan terima namanya upah. Apa upah kita? Di ayat 29. Aku akan menentukan hak kerajaan bagi kamu. Hak kerajaan ini apa? Sesuatu yang besar. Kapasitas Tuhan itu akan diberikan buat kita. Apa? Kita akan ditambahi lagi kapasitas untuk menentukan kerajaan. Menambahkan apa? Kita akan dipercayakan sesuatu yang besar lagi. Ditambahkan untuk mengelola sesuatu lagi yang Tuhan tambahkan buat kita. Karena kita ini, kalau kita hamba, hanya satu yang harus kita lakukan. Kita harus menyenangkan hati Tuhan kita. Siapa Tuhan kita? Tuhan Yesus. Kalau kita menyenangkan Dia, Dia juga akan menambahkan hak kerajaan atas kita. Hak kerajaan ini berbicara apa? Apa yang saat ini saudara butuhkan? Tuhan akan mulai tambahkan. 1 talenta, 2 talenta, Tuhan akan mulai tambahkan. Pelan-pelan tapi pasti. Seringkali kita manusia maunya instan. Maunya mau cepat. Tuhan, hari ini jangan 1 talenta Tuhan mau beri saya. 2 atau 3 talenta. Saya akan kelola semuanya. Tuhan sanggup kasih kita 2-3 talenta. Tetapi permasalahannya cuma 1, saudara-saudara. Bisa enggak kita tetap taat, setia, mempercayakan kehidupan kita? Seringkali kalau posisi kita di atas, kita jauh meninggalkan Tuhan. Seringkali itu yang terjadi atas kehidupan kita. Tapi kalau kita sudah banyak masalah, kita akan mendekat terus sama Tuhan. Satu hal yang harus saudara ingat, Tuhan tidak mau kehilangan kita. Kenapa kok Tuhan kasih masalah kalau Tuhan tidak mau kehilangan kita? Tapi hari ini, Tuhan lakukan itu supaya satu hal. Tuhan mau kita melekat kepadanya. Karena Tuhan tidak mau kita semua binasa. Percayalah saudara-saudara. Waktunya itu akan indah buat kita semua. Hari ini nggak satu kebetulan firman-Nya hati seorang hamba. Saya cuma mau tekankan satu yang Tuhan ingatkan hari ini. Kebetulan waktunya cuma tinggal 1 menit. Jadi nanti setelah ini saya akan langsung berdoa dan keluar dulu. Cuma satu hal yang saya mau tekankan. Kalau kemarin saudara-saudara sekalian ikut dengan ibadah Zoom, melangkah bersama Tuhan, sebetulnya firman hari ini juga berbicara yang sama. Hamba taat pada Tuhan. Hamba melakukan apa yang Tuhannya mau. Hari ini, saudara yang masih punya ketakutan dalam kehidupan, new normal Jakarta, hari ini, ayo melangkah. Hanya butuh taat dan kesetiaan, hanya butuh mau, taat, setia, dan percayalah, apapun yang di depan, Tuhan pasti perhitungkan hari-hari ini. Tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin. Kita harus percaya, Tuhan akan mengerjakan buat kita hari-hari ini. Mungkin yang saat ini, yang masih punya ketakutan, apa yang harus dilakukan untuk ke depan, apa yang harus dilakukan, direncanakan dalam pekerjaan, saya cuma mau katakan satu hal. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Tuh kita menyembah Tuhan yang sama, Tuhan Yesus. Kita harus percaya. Saat ini Tuhan Yesus ada di dalam kapal kita masing-masing. Saat Tuhan Yesus ada di dalam kapal kita, berarti ini berbicara penyertaan. Berarti percayalah saat ini, kalau kita hanya dengan modal mau, taat dan setia, Tuhan akan berjalan bersama kita. Ini akan berbicara apa? Penyertaan. Saat kita berjalan bersama Tuhan, ada penyertaan. Di situ ada kemenangan buat kita. Mungkin hari-hari ini bukan hari yang baik buat kita. Tapi saat ini, ayo kita semua di tempat ini, mulailah susun rencana kita lagi, pelayanan, apa yang kita mau dalam kehidupan kita, mimpi kita, impian kita. Mulai hari ini, susun kembali semuanya. Percayalah, saat hamba ini juga berbicara sama Tuhannya, dia berbicara, Tuhan, aku punya impian.
untuk menyekolahkan anakku setinggi-tingginya. Bahkan aku punya impian Tuhan untuk melayani Engkau, memberkati pekerjaanmu mungkin, membantu sesama, bahkan untuk bekerja mencukupkan kebutuhanku. Mungkin hari ini ada yang berteriak, Tuhan, aku punya impian untuk membahagiakan keluarga kecilku, membahagiakan anakku, membahagiakan istriku. Bukan aku punya impian Tuhan, punya rumah, pekerjaan yang luar biasa. Percayalah saudara-saudara, Tuhan itu tahu. Tuhan yang kita sembah ini tahu. Dan Tuhan yang kita sembah ini sanggup mencukupkan buat kita. Tunggu waktunya. Semua akan indah. Ayo sama-sama kita cuma mau lakukan satu hal. Hati seorang hamba hanya taat. Dia nggak peduli atas penghidupan dia. Taat akan perintah Tuhan. Taat Tuhannya perintah. Percayalah. Saat kita sakit, mungkin kita baca di firman, ada seorang perwira yang juga datang sama Tuhan Yesus karena hambanya sakit. Padahal itu hamba loh. Tapi dia memperhatikan seorang hamba itu. Hanya karena dia sakit. Dia bisa nggak peduli sama hambanya. Karena zaman dulu mungkin punya hamba yang banyak. Nggak peduli hamba satu sakit ya sudah. Tapi Tuhan yang kita sembah. Tuhan yang hidup. Yang Tuhan yang kita sembah aja ini. Maksud saya Tuhan yang kita sembah ini pasti memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan kita hari-hari ini. Yang diceritakan di Alkitab itu aja Tuhan yang kelihatan. Apalagi Tuhan yang kita sembah ini adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan pasti memperhatikan kita lebih dari apapun. Ayo, saya percaya setelah ini Jakarta new normal, kehidupan yang normal. Jangan takut melangkah, jangan takut kegagalan. Karena percayalah saat kita menyerahkan pergumulan kita, saat menyerahkan rencana dan planning kita, semua Tuhan sertakan. Tuhan sertai kita. Hati seorang hamba, saya percaya hari ini akan ada melangkah yang pertama untuk Bekasi berjalan di atas air. Ayo, lakukan apa yang menjadi bagian kita, hanya mau taat dan setia. Dan serahkan apa yang menjadi pergumulan kita. Ayo kita sama-sama menyembah, kita serahkan semuanya dalam Tuhan. Terima kasih.